Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Semangat sore, Bu Arsida. Selamat sore, Bu Andi Citra. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana kalau Ibu kabarnya? Alhamdulillah juga, Bu, sehat. Keluarga gimana, Bu? Sehat-sehat juga? Iya, alhamdulillah sehat semua, Bu. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Bu, jadi ini barangkali ya, di pertemuan kita kali ini senang sekali rasanya karena Ibu Arsida mau berbincang-bincang dengan saya. Nah, untuk sesi kali ini, kira-kira apa yang ingin Ibu Arsida bicarakan? Begini, Bu, saya punya wali. Nah, Oh wali iya, yang iya ya, wali yang selalu datang terlambat di sekolah. Kadang dalam 2 minggu itu, 1 minggu itu biasa hanya 2 kali datang ke sekolah. Itu yang hmm. menjadi, kebingungan saya, Bu. Bagaimana caranya bisa mengatasi anak ini? Mm-mm. Oke, jadi masalah yang ingin diceritakan pada sore ini, bincang-bincang kita kali ini yaitu anak wali ibu yang jarang datang ke sekolah ya, gitu Iya, Bu ya? jarang datang, iya ya, Iya, jarang datang ke datangnya sekolah hanya seminggu sekali, seperti itu Bu ya? sekali. Iya, Mas. Iya, baik. Jadi terkait dengan masalah ini, kira-kira nanti di akhir sharing kita nih, coaching kita nih, apa yang Ibu ingin dapatkan? Di akhir coaching nanti ini saya ingin, ada, solusi ada solusi dari apa yang permasalahan yang tadi wali saya. Iya, Oke. Ya, Ibu ingin menemukan solusi dari permasalahan menemukan anak iya, Ibu ini betul sekali, yang betul. jarang ke sekolah, Bu ya. Bahkan hanya 1 minggu sekali yang tadi Ibu sampaikan. Baik, insya Allah, semoga Bu ya. Ya, Iya. terkait itu mungkin Ibu bisa ceritakan dulu lebih detailnya. Seperti apa kejadiannya ini anak, sehingga kemudian anak ini jarang datang ke sekolah. Eee, Begini, karena setiap hari itu kan, diadakan apel pagi, Iya. terus dalam 1 minggu itu tadi saya katakan kalau anak ini Hmm, biasanya datang hanya, 2 kali, 3 kali dalam seminggu. mm-mm, Eee, tapi menurut, bagaimana saya sudah pernah tanya-tanya ke temannya lah ya, kenapa anak ini, eee, seperti itu, ya tidak mengikuti, tidak ke sekolah, jarang ke sekolah dan, biasanya terlambat apel. mm-mm. Jarang ke sekolah atau terlambat apel. Begitu Bu ya? Iya, betul sekali, ya. Iya, ini ada 2 kasus berarti Bu ya, jarang ke sekolah atau terlambat apel. Iya. Ini apakah siswanya sama ataukah siswa yang berbeda? Dengan siswa yang sama, Bu. Begitu Bu ya, Iya, dengan dengan siswa yang sama. iya, Artinya kalau dia datang sering terlambat atau sekalian tidak datang. Begitu betul Bu ya? sekali. Iya, Oh, betul sekali, iya. Biasanya kalau ya, di sekolah itu, Bu, ya. biasanya saya tanyakan ke temannya, katanya sudah ada di sekolah tapi dia tidak sampai di lingkungan sekolah, seperti itu. Oh, seperti itu Bu. Iya, Artinya dia berangkat dari rumah menurut penuturan temannya, iya tapi betul. kemudian anaknya tidak ikut di kegiatan apel itu. Iya, betul sekali. Iya. Kemana kira-kira itu Bu perginya? Eee Begini, menurut info saya pernah Iya. tanya-tanya ke temannya, biasanya dia itu memang, eee, pamit ke rumahnya untuk ke sekolah, tapi dia hanya Mm-mm. sampai biasanya ke kantin, ya Mm-mm. tidak ikut, Oh, kemudian iya, dan, saya
bertanya-tanya juga kenapa anak ini seperti itu, karena, katanya tidak ada kendaraan pribadi. Jadi kalau di sini, di daerah saya itu, Bu, tidak ada kan namanya angkutan umum. Jadi Iya. otomatis anak-anak itu yang sekolah, ada kendaraan pribadinya atau harus berboncengan dengan temannya. Seperti itu, Bu. Oke oke. Sebentar Bu, saya, make sure. Berarti di sini penyebab keterlambatannya ini anak karena dia tidak memiliki, kendaraan untuk ke sekolah. Sementara mobil angkutan juga tidak ada karena di Iya, Bu. kampung. Seperti itu Iya, Bu ya? iya betul sekali, ya. Kalau di Ya Allah. kampung kan dia jarang Tapi heeh, betul betul betul, iya kondisi di kampung dipahami, eee, situasinya. Mungkin ada kendaraan, tapi itu mungkin satu 2 juga, Bu, ya? iya betul sekali, Bu, hanya satu 2 itu pun sampai di kecamatan saja itu. Biasanya Mhm. hanya 1 kali PP saja, eee angkutannya, Oke. Nah, begitu. balik lagi dengan kasus anak tadi. Ini orang yang sama, Bu, ya. Jadi penyebabnya dia tidak datang ke sekolah karena tidak ada kendaraan untuk ditumpangi. Dan parahnya lagi, kalau dia ke sekolah ternyata sering tidak ikut apel, terlambat. Dia justru ke kantin, Bu, ya. Seperti itu. Iya betul. Halo, Bu. Iya. Halo, Bu. Ya, oke, sudah bagus kembali. Baik, Ibu, ini kira-kira dengan penyebab seperti itu, apa yang kemudian Ibu bayangkan, yang kira-kira bisa Ibu lakukan untuk mengatasi, hal tersebut atau membantu siswa, yang Saya seperti itu tadi? sudah bertanya sebenarnya ya ke anak ini sendiri, eee, Iya, pada saat ke sekolah, tapi ternyata, tidak punya kendaraan ya. Jadi hanya, saya mengatakan saya bisa, kalau bisa, nebeng sama tetangganya yang tidak ada boncengannya. Dan, yang saya lakukan itu adalah yang pertama, berkirim surat kepada orang tuanya, tetapi, saya sudah berkirim surat itu mhm, sudah 2 kali, tapi tidak ada respon orang tuanya untuk, datang ke sekolah. mhm, Eee, jadi, mhm, selanjutnya saya, eee adanya itu, apalagi berkunjung ke rumahnya. Iya, seperti itu. mhm. Oh, oke, sebentar, Bu. Jadi ini Ibu sebenarnya sudah melakukan beberapa langkah, untuk mengatasi perilaku anak ini tadi, Bu, ya? Berkunjung ke rumahnya, bersurat ke orang tuanya juga, termasuk dengan berkomunikasi ke temannya yang juga sekaligus menjadi Iya, tetangganya. betul sekali. Ya, tapi dalam tindakan ini ternyata anak ini masih seperti itu, Bu, ya? Iya, masih seperti itu. Oh, oke. Nah, kira-kira Bu, untuk kedepannya lagi yang terbayang di Ibu, kira-kira apa yang bisa kembali dilakukan untuk menolong anak ini? Eee, kan saya sudah berkunjung ke rumahnya untuk berkomunikasi, kenapa anak ini Ya, tidak ke sekolah, Bu. Biasanya kan dalam 1 minggu hanya 2 kali, menurut pernyataan mhm, si ibu ini karena, dia tinggal hanya, berdua dengan ibunya. Sementara orang iya, tua yang bapaknya itu, cari nafkahnya di luar daerah. Jadi, kemudian si ibu ini kan memiliki juga bayi, jadi otomatis oh, dia tidak bisa tinggalkan si anaknya ini. Tapi saya memberikan ini, apalagi, kalau misalnya seperti itu, Bu, bagaimana kalau misalnya ada siswa, yang tidak ada boncengannya supaya, ikut di situ nebengnya, iya. ya, karena tidak memiliki Oke. kendaraan sama sekali. Baik Bu, ini kalau dari perkataan Ibu saya menyimpulkan bahwa sebenarnya Ibu sudah melakukan berbagai langkah seperti yang tadi Ibu katakan tadi itu. Tapi langkah yang tadi itu belum berhasil. Termasuk Ibu katakan saya sudah ke
rumahnya, Iya, kemudian betul saya juga sudah sekali. minta nebeng ke tetangganya, tapi masih saja seperti itu. Jadi saya mungkin ulangi lagi pertanyaan saya, kira-kira yang Ibu bayangkan ke depan ini untuk menjadi solusinya, apa kira-kira Ibu? Apalagi yang kira-kira bisa Ibu lakukan? Atau mungkin dalam diri Ibu ada potensi dalam diri Ibu yang bisa Ibu berikan untuk anak ini, untuk menolong anak itu, maksud saya, atau ada mungkin kesempatan dalam situasi ini yang bisa digunakan untuk menolong anak ini? Saya kira, menurut saya kita harus, sebagai wali kelas itu, terutama saya Mhm. ya, harus banyak, berkomunikasi dengan anak ini, Iya, apa kira-kira, eee, apa kira-kira hambatannya kalau misalnya tidak ke sekolah, kemudian pastinya, pembelajarannya di sekolah kan tertinggal dengan teman-temannya. iya. Kemudian saya harus banyak, berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut, jadi saya membuat sebuah, apalagi WA group orang tua. Jadi otomatis kalau misalnya ada, masalah kepada anak wali saya, jadi langsung kita berkomunikasinya dengan si orang tua anak ini. Oke, baik. Jadi ini ke depan insya Allah yang terbayang kembali di Ibu untuk dilakukan sebagai tindakan solusi itu adalah banyak berkomunikasi dengan anak ini. Kembali memperbanyak komunikasi ya Bu ya. Kemudian juga ke orang tuanya. Apalagi nih anaknya tadi Bu sampaikan bahwa sering eh, tidak langsung masuk di kelas. Seperti itu Bu ya. Iya, betul sekali. Oke. Nah, Iya. dari dua langkah tadi ini, Bu, yang mana kira-kira paling memungkinkan Ibu tempuh nih paling duluan? Iya, Bu, sesuai dengan tergantung juga ya, Bu, dari, kerumitan masalahnya juga ini anak. Kalau misalnya Ya. kan, pastinya saya harus, dua-duanya harus jalani dulu yaitu berkomunikasi dengan anak ini dan selalu diberikan, wejangan, bimbingan kepadanya, apa kira-kira, apa kira-kira yang kalau misalnya selalu tidak datang ke sekolah. Kemudian saya harus lebih banyak berkomunikasi, dengan orang tua anak ini supaya, orang tuanya mengetahui kalau misalnya anak ini memang, sudah sampai di sekolah. Kan kadang-kadang mungkin, anak ini selalu, orang tuanya misalkan saya informasikan, tetapi katanya dia sudah sampai di sekolah, tanya-tanya dia tidak ada di lingkungan sekolah ini. Ya, Oke, oke, oke. Baik, jadi eh, Ibu betul-betul akan mengomunikasikannya secara detail dengan anaknya ya. Yang kalau saya tangkap tadi, Ibu akan banyak memberikan motivasi penyadaran diri ke anak ini. Seperti itu, Bu ya. iya, Wah, betul baik. betul Dan sekali, juga, bukan. ya Bu? Iya betul sekali Bu, karena, anak ini harus menyadari dirinya sendiri, walaupun kita selalu memberikan motivasi atau bagaimana, otomatis anak ini harus juga, menyadarinya kalau misalnya saya tidak ke sekolah, terlambat, kan ada pasti konsekuensi yang harus dia, miliki, gitu yang harus ada. Oke, Masya Allah luar biasa Bu ya. Kalau saya tangkap ini Ibu mau membangun motivasi internal dalam diri Iya anak betul ini ya, sekali. supaya betul-betul semangat terus untuk ke sekolah, apapun rintangannya, barangkali begitu Bu ya. Baik Ibu, menarik sekali ini Bu yang Ibu rencanakan untuk anak ini. Kira-kira Ibu, bagaimana strategi yang bisa Ibu terapkan untuk mencapai hal tersebut? Eee Kalau strategi yang saya ingin capai itu adalah, kita harus, bertanggung jawab tentang masalah anak ini, dan Mhm, kita harus, menjunjung tinggi tanggung jawab ya dan, mhm. bagaimana, kita selalu berkomunikasi dengan baik dengan orang tua anak ini. Ya itu merupakan strategi saya dalam mencapai tujuan ini. Hmm. Strateginya tadi yang Ibu betul-betul mementingkan tanggung jawab sebagai prioritas utama. Dalam artian berarti menyadari bahwa menolong anak ini adalah bagian dari tanggung jawab Ibu ya Bu ya, Iya, selaku wali kelasnya.
betul sekali. Masya Allah, ya betul ya Bu ya. Iya betul. Dengan tanggung jawab yang diberikan itu berarti juga sebagai amanah untuk anak ini. Eh, Kira-kira Bu, apa yang Ibu bayangkan ya Bu ya, dengan permasalahan anak Ibu tadi yang jarak ke sekolah, kemudian Ibu mau menolongnya dengan memperbanyak komunikasi dengan anak ini, termasuk juga dengan orang tuanya. Ibu ingin memberikan motivasi internal, dan Ibu melakukan itu karena menyadari bahwa ini semua adalah tanggung jawab. Nah, kira-kira Ibu, apa yang Ibu bayangkan sebagai strategi keberhasilan dari rencana Ibu ini? Apa yang menjadi ukuran keberhasilannya? Insya Allah yang menjadi ukuran, keberhasilan saya yaitu, saya ingin agar anak ini, bisa, menyadari dirinya dan lebih menyadari dirinya dan, untuk hadir juga di sekolah seperti, teman-teman yang lainnya, harus tidak hadir dalam 1 minggu dan harus, apalagi namanya itu, ya seperti itu. Oke, berarti ukuran keberhasilan Ibu ini adalah melihat anak ini betul-betul menyadari diri, dalam artian memiliki kesadaran diri. Seperti Iya itu Bu ya? iya betul sekali, Bu. Oke, Masya Allah. Amin, amin, amin. Mmm, Nah Bu, kira-kira Ibu untuk mewujudkan itu, berapa jangka waktu yang Ibu kira-kira bayangkan untuk mewujudkan itu? Kalau jangka waktu sih mungkin 1 minggu insyaallah saya bisa, ya lakukan itu ya, 1 minggu insyaallah untuk Yakin Ibu? itu. 1 minggu Ibu yakin Insyaallah Insya Allah yakin, bisa? ya mudah-mudahan sehat-sehat dan saya akan ya Amin, amin. Baik, saya melihat semangat Ibu ini luar biasa. akan Kira-kira Ibu, untuk ini kan Ibu mengatakan bahwa insya Allah ini saya yakin 1 minggu bisa. Nah, eh, eh, biasanya kan juga yang untuk membuat kita mungkin agak kesulitan mencapai target adalah mungkin ada hambatan-hambatan yang mungkin akan kita alami dalam proses ini. Nah, kira-kira untuk kegiatan menyadarkan anak ini, apa yang kemudian Ibu mungkin di benaknya itu yang mungkin bakalan bisa menjadi hambatan? Saya kira hambatannya di sini adalah karena itu tadi, bagaimana bagaimana anak ini supaya, rajin ke sekolah walaupun tanpa kendaraan, pribadi. Ya jadi, eee, saya berharap, dengan, bisa dengan temannya nebeng, dia bisa bersama-sama dengan temannya, di sekolah, kemudian harapan saya itu, Eee, mudah-mudahan dengan berkomunikasi dengan orang tua, dengan, siswa tersebut yang ada masalahnya, bisa, menyadari, betapa pentingnya pendidikan untuk dirinya sendiri. Oh, Masya Allah. Jadi ini yang Ibu kembali menjadi kekhawatirannya atau mungkin hambatannya yang Ibu bayangkan itu lagi-lagi yang tadi ya masalah kendaraan pribadinya. Iya, betul sekali. Ya, jadi ini kembali yang masalah awalnya tadi Bu ya. Iya Iya. iya, Nah, karena kira-kira kalau misalnya Bu muncul lagi hal seperti itu, kembali yang dijadikan sebagai alasan adalah kendaraan pribadinya, apa yang kemudian lagi Ibu bisa bayangkan untuk dilakukan guna mencegah hambatan itu? iya, jadi, saya bertanya-tanya siapa tetangga anak ini, kemudian, kalau misalnya ke sekolah, saya juga harus komunikasi ya dengan anak ini apabila dia sudah datang, supaya untuk ikut di temannya yang tidak punya boncengan, ya supaya lebih cepat juga datang dan tidak, harus, 1 minggu, 2 kali masuk saja di kelas, seperti itu, Bu. Jadi kembali mencarikan teman yang bisa diajak untuk boncengan. Iya, betul sekali, Bu. Tapi terkadang kan kalau Iya? misalnya iya, iya betul sekali.
mencarikan siapa, anak yang dekat dengan rumahnya, kemudian, kita juga komunikasikan dengan orang tuanya kalau, misalnya si anak ini anaknya tidak punya kendaraan, maka seharusnya dia, bagaimana caranya untuk memotivasinya anaknya juga bagaimana untuk ikut, nebeng dengan temannya ke sekolah. Tadi Ibu ada yang mau Ibu sampaikan sepertinya, tapi apa? Tadi Ibu mengatakan tapi, apa itu Bu? Iya, iya. Iya, tapi kan biasanya itu, Mmm, ya sering juga saya dengar dengan anak-anak yang lain. Biasanya heeh, kalau 2, 3 kali dibonceng kan biasanya, si orang tua juga harus mengerti, heeh. membelikan bensin, tapi terkadang kan kalau 3 tiga 3 kali dibonceng baru tidak ada, misalnya, ibunya tidak berkomitmen juga untuk membelikan ini kan biasa, "Ah, nggak usahlah dibonceng karena tidak ada ini juga." Iya. Tidak ada juga, umpan baliknya lah, seperti itu. Tapi saya Oh, biasanya iya, menyadarkan anak, oke oke. mmm, Berarti hal seperti itu mungkin bisa menjadi hambatan baru lagi Bu ya? betul sekali. Ya, jadi ada 2 hambatan ini yang kemungkinan ini betul-betul kembali, menjadi apa ya, menjadi tantangan Bu ya untuk mencapai tujuan tadi menyadarkan anak ini ya. Kembali ke tantangan pertama, memang dia tidak memiliki kendaraan, setelah kemudian didapatkan teman yang bisa diajak boncengan ya, tantangan berikutnya lagi ketika si anak ini tidak mengerti, tidak sadar diri barangkali bahwa, ya sebagai teman yang dibonceng berarti harus juga untuk, ini memberikan sedikit bantuan untuk membeli bahan bakarnya. Iya, betul. Kalau seperti itu Bu, kira-kira Bu, gimana lagi menyadarkan anak itu kalau seperti itu? Ya, kalau seperti itu kan, dipanggil juga. Nah, kalau Ya. misalnya kan sudah ada ini, jadi, eee eee, seharusnya kan mengerti bagaimana anak ini juga, karena kan kendaraan juga itu, harus juga ada namanya bahan bakarnya. Jadi kalau misalnya iya, kalau misalnya, dalam 1 minggu sebaiknya nak belikanlah misalnya bensin 1 liter dalam 1 minggu, ya seperti itu, ya. Masya Allah. Ya luar biasa ini Ibu. Ya, jadi saya tangkap bahwa yang dilakukan itu lebih kepada banyak melakukan pendekatan persuasif ke anaknya Iya, Bu ya, iya, dan menyadarkan dari dalam dirinya. iya, Baik Ibu, ini mungkin sesi-sesi terakhir di kegiatan coaching kita kali ini. Kira-kira Ibu, bagaimana komitmen Ibu untuk menjalankan rencana Ibu ini? komitmen saya itu adalah saya berkomitmen untuk, menjalankan solusi yang saya, buat dengan, penuh tanggung jawab, Hmm? iya, sesuai dengan yang dan saya juga akan menjadi sebuah teladan buat anak-anak. Iya, itu yang menjadi komitmen saya. Teladan agar datang juga tepat waktu Bu ya? Iya, betul Terlambat sekali. Karena Masya Allah. iya, Iya, jadi komitmennya insya Allah betul-betul akan bertanggung jawab melaksanakan solusi yang tadi ya Bu ya, iya, yang membangun motivasi internal dalam diri anak ini dan melakukan komunikasi yang secara intens. Baik Ibu, betul sekali. kira-kira dalam menjalankan komitmen tersebut siapa yang bisa membantu Ibu? Saya kira yang bisa membantu saya adalah, yang jelasnya adalah kepala sekolah, Mhm. kemudian, orang tua dan guru BK barangkali yang bisa membantu saya dengan teman-teman sejawat eee, yang punya masalah seperti ya saya juga. Iya, itu yang bisa membantu saya. Betul Bu ya, Iya, karena iya, masalah anak wali yang terlambat ini ya bisa saja juga dialami oleh guru kelas yang lain, iya, wali kelas yang lain. Masya Allah. Jadi insya Allah cukup banyak orang-orang di sekitar atau pihak yang dapat membantu Ibu untuk mewujudkan komitmen tersebut atau solusi-solusi tersebut. Nah, eh, insya Allah ke depan Bu, seperti apa yang Ibu akan lakukan dalam bentuk aksi nyata dari solusi yang Ibu sampaikan tadi?
Insya Allah nanti ke depannya sebagai wujud aksi nyata, saya akan, mengimplementasikan solusi yang saya ambil tadi kepada, anak wali saya, terutama, jadi bukan saja kepada mungkin ke, anak tadi, tetapi seluruhlah ke anak wali saya dan yang lain-lainnya. Itu yang saya upayakan insya Allah. Saya akan Amin. mengupayakan mengimplementasikannya dengan baik. Amin, amin, amin. Insya Amin. Allah saya juga doakan Bu ya, Iya, semoga yang Ibu rencanakan tadi benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik, dan insya Allah anak walinya yang tadi terlambat itu betul-betul memiliki kesadaran diri, sehingga iya, kalau nanti pas sampai di sekolah betul-betul masuk di sekolah, tidak lagi terlambat. itu sekali. Amin. Oke, Masya Allah. Ya demikian barangkali sesi coaching kita pada sore hari ini, Bu. Terima kasih banyak, luar biasa. Saya juga senang sekali bisa mendengarkan cerita Ibu. Dan saya berharap ke depan semoga kembali Ibu bisa menyampaikan kelanjutan dari kisah anak ini. Bagaimana Iya. kemudian anak ini setelah Ibu melakukan solusi yang tadi. Ya Bu ya? Iya Bu, iya Bu, insya Allah Bu. Oke Bu, sebelum kita tutup barangkali Ibu mau menyampaikan gimana perasaannya saat ini setelah melewati proses coaching tadi. Eh, Perasaan saya bagaimana? Senang sekali karena apa yang menjadi masalah saya hari ini bisa terselesaikan. Ada solusinya. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa mengimplementasikan dengan baik dengan penuh tanggung jawab itu yang menjadi. Alhamdulillah. Baik, berarti apa yang tadi menjadi tujuan Ibu di awal coaching kita, alhamdulillah itu tercapai Bu ya di akhir Iya, coaching ini. ya betul Alhamdulillah. sekali, alhamdulillah. Oke, baik Bu, sampai ketemu lagi. Iya, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.